Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Hikmatiah dengan NIM 05522224 dari Prodi Perbandingan Mazhab kelas 5A. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara dengan tema turut serta berbuat jarimah dengan tujuan memenuhi penilaian UAS Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan narasumber saya, yaitu Ustadz Abdurrahman SH, di mana beliau merupakan alumni Prodi Perbandingan Mazhab. Nah, alasan saya memilih beliau karena saya rasa beliau paham akan materi yang akan saya pertanyakan, yaitu turut serta berbuat jarimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Ustadz Abdurrahman. Nah, kali ini saya itu ingin menanyakan seputar turut serta berbuat jarimah. Tapi sebelum ke topik inti, saya itu pengen menanyakan jarimah menurut sampean sendiri itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara fikih itu dibagi dua, antara jinayah dengan jarimah. Kalau jinayah itu yang berkaitan dengan anggota badan, misalkan ada terjadi pembunuhan, itu berarti yang kaitannya dengan nyawa manusia. Kemudian ada pemotongan tangan misalkan, atau melakukan satu kekerasan yang sampai melukai, itu hubungannya dengan jinayah. Tapi kalau jarimah itu kaitannya dengan harta benda. Jadi di situ dibedakan antara jinayah dengan jarimah. Tapi kemudian banyak ulama-ulama itu yang menjadikan satu antara jinayah dengan jarimah. Jadi dijadikan satu sehingga pengertiannya apapun itu, baik itu berupa organ manusia maupun harta benda, itu termasuk dalam kategori jinayah atau jarimah. Jadi antara jinayah dengan jarimah itu sama-sama. Jadi kalau kita definisikan, definisi jarimah itu adalah mahduratun syari'atun zujariyallah bihatin au ta'zir. Jadi mahduratun syari'atun, sesuatu yang dilarang atau larangan yang dilarang oleh syariat, yang itu dibalas dengan had atau ta'zir. Jadi itu larangan yang pertama, konteksnya adalah larangan, dan larangan itu dibalas dengan had atau ta'zir. Itu pengertian dari jarimah. Nah, kalau turut serta berbuat jarimah itu seperti apa? Ya, setelah tadi kita membahas tentang jarimah atau jinayah, sekarang kita lanjut ke topik turut serta berbuat jarimah. Berarti melakukan jarimah itu dengan bersama-sama. Jadi ada dua unsur. Yang pertama adalah dilakukan secara bersamaan. Yang kedua adalah perbuatannya itu adalah perbuatan jarimah, perbuatan yang tadi saya jelaskan bahwasanya yang melanggar syariat, yang kemudian itu dihukum dengan had atau ta'zir. Jadi dua konteks itu, antara bersama-sama dan merupakan satu yang dilarang oleh syariat. Jadi dilakukan suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Saya itu pernah membaca suatu literatur bahwa konsep pelaku dalam berbuat jarimah itu bisa terlibat secara langsung maupun tidak. Itu maksudnya seperti apa? Ya, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk jarimah. Jadi jarimah itu dibagi dua, antara yang melakukan bersamaan itu secara langsung, ikut langsung turun dalam tindak pidana yang dilakukan, atau secara tidak langsung. Yang pertama kita bahas pidana yang dilakukan atau turut berbuat jarimah secara langsung. Turut berbuat jarimah secara langsung itu berarti dia ikut dalam perbuatan yang dilakukan, bukan hanya sekedar ikut di belakang layar, tapi benar-benar ikut secara langsung. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawafik, yaitu dilakukan tanpa ada kesepakatan. Misalkan ada demonstrasi misalkan, maka itu tidak ada kesepakatan antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga kemudian dia melakukan pengerusakan, dia melakukan sampai terjadi kekerasan antara satu orang dengan yang lain yang dilakukan dengan bersama-sama. Maka itu masuk ke dalam tindak pidana turut berbuat jarimah yang secara langsung dalam kategori tawafik, yaitu dilakukan tanpa ada kesengajaan. Nah, hukuman daripada itu adalah dia tetap dihukum dengan masing-masing tanggung jawabnya. Jadi tidak dihukum berdasarkan dipukul rata, tapi dihukum berdasarkan apa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua adalah tamaluk. Tamaluk itu adalah kegiatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang, yang dimana antara satu orang dengan yang lain itu dilakukan secara bersengaja. Jadi antara satu orang dengan yang lain itu merencanakan satu hal tindak pidana, sehingga misalkan contoh begini, ada orang yang sekelompok orang melakukan tindak pidana pembunuhan misalkan. Dia berencana melakukan pembunuhan, ada yang memukul, kemudian ada yang mengikat, kemudian ada yang menembak sampai orangnya itu meninggal, sehingga
tanggung jawab ketika orang itu meninggal itu semuanya dihukum, meskipun salah satu itu hanya memukul, salah satu itu hanya mengikat, tapi semuanya itu dihukum menghilangkan nyawa seseorang. Tiga-tiganya dihukum. Itu bedanya antara yang tamaluk dengan tawaful. Itu yang secara langsung. Kemudian tidak secara langsung adalah konteksnya itu dia tidak ikut terlibat dalam secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan. Jadi misalkan dia hanya menyuruh atau mungkin menghasut, itu juga termasuk dalam tindak pidana jarimah turut serta yang tidak langsung. Bagaimana hukumnya mereka yang hanya menyuruh, yang hanya menghasut? Itu ada dua pendapat. Menurut Maliki, Hanafi, menurut Maliki, Syafi'i dan Ahmad, itu pelaku itu tetap diganjar dengan perbuatan pembunuhan. Penyuruhnya itu juga termasuk dalam kategori orang yang membunuh. Jadi antara mereka yang menyuruh itu tetap dikategorikan sebagai seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Itu menurut jumhur atau Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut Imam Abu Hanifah, itu membagi antara dua itu. Jadi kalau misalkan dia itu penyuruhnya itu tidak dipaksa, dalam arti tidak dipaksa itu melakukannya itu tidak karena betul-betul dipaksa, maka dia tidak termasuk orang yang ikut dalam pembunuhan secara langsung, dalam arti tidak ikut kategorikan sebagai pembunuh, maka dia hanya ditaksir. Tapi kalau itu paksaan, kalau kamu tidak membunuh maka kamu akan saya bunuh, nah, maka itu termasuk dalam paksaan, maka dia juga ikut termasuk dalam orang-orang yang pembunuh tadi, termasuk dikategorikan orang-orang pembunuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Jadi turut serta berbuat jarimah adalah ikut serta dalam melakukan kejahatan. Nah, pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ikut serta secara langsung maupun tidak. Kalau ikut serta secara langsung, jadi orang itu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kejahatan, seperti ikut memukuli, ikut membunuh atau yang lainnya. Kalau tidak secara langsung, dia itu seperti menghasut, memberi fasilitas untuk mensukseskan kejahatan itu sendiri.